Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Novianti dari akuntansi S1 kelas E. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, buku dasar, buku besar, neraca saldo, dan di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, yang dimana soalnya yaitu Barca Consulting Service memiliki akun-akun berikut dalam buku besarnya, baik dari itu kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan kantor, utang usaha, modal, fry, pendapatan jasa, beban sewa, beban iklan, dan beban utilitas, dan beban-beban lain. Di sini transaksi dilakukan pada awal bulan Januari pada tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, di sini pada tanggal 1 membayar sewa bulanan sebesar 3 juta. Yang dimana jurnal umumnya yaitu beban sewa dan kas. Kita masukkan tahunnya dulu, yaitu tahun 2022. Sini bulannya, sini tanggal 1, dimana tadi saya bilang beban sewa dan kas. Baik, dimana beban sewa ini berada di sebelah debit sebesar 3 juta. Dan kasnya berada di sebelah kredit sebesar 3 juta. Baik, di sini kita tuliskan membayar sewa. Dan pada tanggal selanjutnya yaitu tanggal 4, di mana membayar beban iklan sebesar 2.500.000, di mana jurnal umumnya yaitu beban iklan dan kas. Di mana beban iklan berada di sebelah debit sebesar 2.500.000 dan kas berada di sebelah kredit sebesar 2.500.000. Kita tuliskan di sini membayar iklan. Kemudian pada tanggal 5 membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.800.000, di mana jurnal umumnya itu perlengkapan dan kas. Maaf, betul.
di mana perlengkapan berada di sebelah debit dan kasnya berada di sebelah kredit sebesar 1.800.000. Di sini membeli peralatan kantor. Maaf. Di sini membeli perlengkapan. Dan pada tanggal 6 membeli perlengkapan kantor secara kredit, berarti jurnal umumnya yaitu peralatan kantor dan utang usaha. Kemudian peralatan kantor berada di sebelah debit dan utang usaha berada di sebelah kredit. Peralatan kantor sebesar 13.900.000. Kita tuliskan membeli peralatan kantor. Baik, pada tanggal 12 menerima pelunasan piutang dari pelanggan, di mana jurnal umumnya yaitu kas dan piutang usaha. Di mana kas berada di sebelah debit dan piutang usaha berada di sebelah kredit sebesar Rp14.770.000. Kita tuliskan di sini menerima pelunasan piutang. Kemudian pada tanggal 20 membayar utang ke kreditur sebesar 1.475.000, di mana jurnal umumnya yaitu utang usaha dan kas. Di mana utang usaha berada di sebelah debit sebesar 1.475.000 dan kasnya juga berada di sebelah di kredit sebesar 1.475.000.
Dan pada tanggal maaf, di sini kita tuliskan dulu. Membayar utang. Pada tanggal 27 membayar beban-beban lain secara tunai sebesar 700.000, di mana jurnal umumnya yaitu beban-beban lain dan kas. Beban lain-lain di sini beban-beban lain berada di sebelah debit dan kasnya berada di sebelah kredit, di mana beban-beban lain ini berada di sebelah debit sebesar 700.000. Sini kita tuliskan membayar beban lain-lain. Kemudian pada tanggal 30 membayar tagihan utilitas atau pemanas bulanan sebesar 610, di mana jurnal umumnya yaitu beban utilitas dan kas. Di mana beban utilitas ini berada di sebelah debit dan kas berada di sebelah kredit, di mana beban utilitas sebesar 610, di mana kini membayar tagihan likuiditas Kemudian pada tanggal 31, pendapatan jasa dan tagihan ke pelanggan untuk bulan ini sebesar 37.300, di mana jurnal umumnya yaitu piutang usaha dan pendapatan jasa. Dimana di sini menerima pendapatan jasa. Di mana piutang usaha berada di sebelah debit sebesar 37.300 dan pendapatan jasa berada di sebelah kredit sebesar 37.300. Dan pada tanggal 31 lagi membayar tagihan utilitas listrik bulanan sebesar 900, di mana kasnya yaitu beban utilitas dan kas. Ini kita salin saja.
beban utilitas dan kas. Di mana beban utilitas ini berada di sebelah debit sebesar 900. Tuliskan di sini membayar tagihan utilitas. Baik, pada tanggal 31 penarikan dana oleh pemilik untuk kepentingan pribadi, di mana sebesar 800, di mana jurnal umumnya ini yaitu Fry dan kas. Di sini penarikan dana untuk keperluan pribadi. Di mana Fry berada di sebelah debit sebesar 800 dan kasnya berada di sebelah kredit sebesar 800. Baik, kita jumlahkan semua debit dan kreditnya. Baik, di sini kita jumlahkan debit dan kreditnya, yaitu di mana debit dan kreditnya itu masing-masing memiliki jumlah sebesar yaitu dan kredit sama-sama sebesar 77.755.000. Kita tuliskan di sini 77.755.000. Baik, ini balance ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku besar dan mempostingnya di buku besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan buku besarnya, di mana di sini ada beberapa akun. Yang pertama akun kas. Di sini pada tahun 2022, di sini Januari. Pada tanggal 1 ini dia membayar sewa. Kita masukkan ke keterangan ini, membayar sewa. Setelah itu pada tanggal 4 ia membayar beban iklan. Kemudian selanjutnya pada tanggal 5, kita masukkan dulu debitnya. Pada tanggal 1 ini dia membayar sewa sebesar 3 juta di debit, di kredit. Juta. Lalu kita pindahkan ke kredit.
Kemudian pada tanggal 4 membayar beban iklan sebesar 2.500.000 berada di kredit. Baik, seperti yang saya bilang, ketika kredit ketemu kredit maka akan ditambahkan atau dijumlahkan. Dimana 3 juta tambah 2.500.000 yaitu 5.500.000. Kemudian pada tanggal 5 membeli perlengkapan. Di mana berada di sebelah kredit 1.800.000. Dimana 5.500.000 tambah 1.800.000 yaitu 7.300.000. Baik, pada tanggal 6 pada tanggal 12, salah di sini tanggal 12, menerima pelunasan piutang. Di mana menerima pelunasan piutang berada di sebelah debit sebesar Rp14.770.000. Dimana yang seperti yang saya bilang, ketika kredit ketemu debit maka akan dikurangkan, maka hasilnya 7.300.000 dikurang Rp14.770.000, hasilnya yaitu Rp7.470.000. Kita tuliskan di sini Rp7.470.000. Baik, pada tanggal 20 membayar utang. Yang dimana membayar utang ini berada di sebelah kredit sebesar Rp1.475.000. Baik, di sini ketika debit ketemu kredit maka kita kurangkan, yaitu 7.470.000 dikurang 1.475.000, hasilnya Rp5.995.000. 995.000 rupiah. Baik, kemudian tanggal selanjutnya yaitu 27, membayar beban-beban lain. Membayar beban lain-lain berada di sebelah kredit sebesar 700.000. Dimana hasilnya di sini 5.295.000.
Kenapa bisa dapat 5.295.000? Karena 5.995 ini kita kurangkan dengan 700, hasilnya 5.295. Baik, tanggal selanjutnya yaitu tanggal 30, yaitu membayar tagihan utilitas. Membayar tagihan utilitas berada di sebelah kredit sebesar 610. Kita kurangkan 5.295 ini dikurang 610, hasilnya 4.685. Baik, pada tanggal 31 membayar tagihan utilitas. Sebesar 900. Kita kurangkan 4.685 kurang 900, hasilnya 3.785. Baik, pada tanggal 31 penarikan dana untuk keperluan pribadi. Dana untuk keperluan pribadi, di mana berada di sebelah kredit sebesar 800. 3.785 kita kurangkan dengan 800, hasilnya 2.985. Baik, selanjutnya akun perlengkapan. Gimana? Kita isi dulu tahunnya 2022, Januari, tanggal 5. Di tanggal 5 ini dia membeli perlengkapan, di mana perlengkapan ini berada di sebelah debit sebesar 1.800.000. Membeli sebesar 1.800.000. Baik, selanjutnya akun selanjutnya yaitu peralatan kantor. Yang dimana di sini membeli peralatan kantor pada tanggal 6. Sini membeli peralatan kantor pada tanggal 6. Membeli peralatan kantor, dimana berada di sebelah debit sebesar 13.900.000. 13.900.000. Baik, akun selanjutnya yaitu piutang usaha.
pada tanggal 12 menerima pelunasan piutang. Di mana berada di sebelah debit, di mana berada di sebelah kredit sebesar Rp14.770.000. Kemudian pada tanggal 31 menerima pendapatan jasa. Di mana berada di sebelah debit sebesar 37.300.000. Ini juga sama. Ini kita tambahkan 14 juta, kita kurangkan 14.770.000 rupiah dikurang 37 juta, hasilnya 22.530.000 rupiah. Baik, selanjutnya utang usaha. Utang usaha pada tanggal 6 membeli peralatan kantor. Berada di sebelah kredit sebesar 13.900.000. Kemudian pada tanggal selanjutnya, tanggal 20, yaitu membayar utang. Di mana berada di sebelah debit sebesar 1.475.000. Di mana seperti yang saya bilang, ketika kredit ketemu debit maka akan dikurangkan. Jadi 13.900.000 ini kita kurangkan dengan 1.475.000, hasilnya 12.425.000. Kita simpan di sini. 12.425.000. Kemudian akun selanjutnya yaitu freight. Pada tanggal 31 penarikan dana untuk keperluan pribadi. Di mana berada di sebelah debit sebesar 800.000 rupiah.
Baik, selanjutnya tuh beban iklan. Debit ketemu debit, maka akan ditambahkan, dimana 610 tambah 900 hasilnya 1.510. Baik, selanjutnya kita ke neraca saldo. Yang dimana di neraca saldo ini kita masukkan kas, perlengkapan, peralatan kantor, utang usaha, anjir. Baik, di sini kita masukkan kas, perlengkapan, peralatan kantor, utang usaha, fry, pendapatan jasa, beban sewa, beban iklan, beban lain-lain, serta beban utilitas. Yang dimana kita tuliskan dulu di sini. Saya langsung tuliskan. Dimana di sini debit terbesarnya itu kas 2.985. Kita ambil bagian di sini, lalu kita simpan di sini. Kemudian perlengkapan itu 1.800.000, dimana di sini. Lalu peralatan kantor yaitu 13.900.000 yang di sini. Baik, di sini kita masukkan kas, perlengkapan, peralatan kantor, utang usaha, fry, di sini perlengkapan kantornya itu 13.900.000. Apa moi Kak Dila? Pakai sepeda mam, pakai mam sepeda. Kak Dila yang mengedit video. Astagfirullahaladzim, maafkan. Jadi sepeda kok lampu di gudang, sampai sini. Dimana peralatan kantor yaitu 13.900.000. Kemudian utang usahanya yaitu 22.530.000. Kita ambil di bagian sini terakhir 22.530.000. Dan freight-nya itu dan utang usahanya itu 12.425.000, yang dimana di sini. Kemudian yang di sini. Kemudian freight-nya yaitu 800. Sini kita ambil di sini, lalu kita simpan di sini. Kemudian pendapatan jasa yaitu 37.300.000, dimana pendapatan jasanya yaitu 37.300.000. Kemudian beban sewanya itu 3 juta.
3 juta. Beban sewa ini yang di sini 30 juta. Kemudian beban iklan 2.500.000. Bagian ini beban iklan 2.500.000. Kemudian beban-beban lain ini di sini 700. Kemudian beban utilitas yaitu 1.510.000. Beban utilitasnya yaitu 1.510.000. Kemudian setelah ini ketika neraca saldo ini debit dan kreditnya harus ditotalkan, di mana debit totalnya 49.725.000 dan kredit totalnya 49.725.000. Ini balance ya teman-teman. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan mengenai tentang jurnal umum sampai ke neraca saldo. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.